Permisi, selamat pagi Ibu Najwa. Pagi. Sesuai janji kita kemarin ya Ibu Najwa, hari ini kita bertemu lagi. Bagaimana perasaan Ibu pada hari ini? Agak marah. Oke. Apakah Ibu masih belum bisa mengontrol amarah Ibu? Belum. Baik. Ibu bersedia ya untuk belajar mengendalikan marah dengan mengungkapkan perasaan Ibu dengan baik? Ya. Baik. Apakah Ibu sudah tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan dengan baik ketika marah? Belum. Oke, sebelum ke caranya, saya akan bertanya beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu ya. Ya. Yang pertama, sejauh mana Ibu bisa menjelaskan perasaan Ibu saat marah? Nggak bisa. Oke. Kemudian bagaimana cara Ibu mengungkapkan perasaan ketika merasa kesal? Banting-banting barang ke anak saya. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir, apabila Ibu mulai merasa kesal, apakah Ibu bisa mengendalikannya? Enggak. Baik. Kalau begitu hari ini kita akan berbincang mengenai latihan mengontrol amarah secara verbal ya Ibu. Untuk waktunya mungkin 15 menit. Ya. Baik, tempatnya di sini saja Ibu. Ya. Sebelum ke caranya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih latihan mengontrol amarah secara verbal ini. Nah, jadi latihan ini merupakan menyampaikan perasaan marah dengan kata-kata, bukan dengan tindakan yang bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Dan tujuannya supaya Ibu bisa mengeluarkan rasa marah tanpa kekerasan fisik, mencegah marah yang menumpuk dan meledak. Dan selain itu, supaya orang lain jadi mengerti atau memahami apa alasan Ibu marah serta tetap mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain. Itu ya Ibu? Ya, sus. Jadi yang harus dipersiapkan untuk latihan ini, Ibu harus mempersiapkan diri Ibu dengan bersikap lebih tenang. Nah, langsung saja kita ke caranya ya Ibu. Yang pertama Ibu bisa lakukan dulu cara yang sudah kemarin kita latih, yaitu dengan nafas dalam. Dan tarik nafas, tahan dan hembuskan. Nah, setelah kita melakukan nafas dalam tersebut dan saat Ibu sudah merasa lega, kemudian Ibu bisa bicara dengan orang lain dengan 3 cara yang akan saya ajarkan kepada Ibu. Yang pertama, meminta dengan sopan, dengan suara rendah dan tanpa kata-kata kasar. Contoh kalimatnya seperti, Ibu, saya memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan harian saya. Dan yang kedua, Ibu bisa menolak dengan sopan saat tidak bisa melakukan sesuatu, seperti kalimatnya, maaf saya tidak bisa ikut atau saya tidak bisa melakukan itu karena ada kegiatan lain, seperti itu. Kemudian cara yang terakhir dengan mengungkapkan perasaan kesal Ibu supaya Ibu bisa merasa lebih lega. Caranya seperti, saya kesal karena perkataanmu pada saya, seperti itu ya Ibu. Apakah Ibu mengerti? Ya. Coba sekarang Ibu bisa lakukan ketiga cara tadi. Cara yang pertama, meminta dengan dengan secara sopan. sopan. Contoh kalimatnya, Bu, saya perlu uang untuk membeli sesuatu. Kemudian cara yang kedua dengan menolak dengan sopan. Ya. Contohnya, maaf Bu, saya tidak bisa melakukan itu karena saya ada kegiatan. Ya, dan Terus yang yang ketiga, terakhir, mengungkapkan perasaan kesal. Saya kesal karena perbuatanmu. ya bagus sekali ya Ibu. Ibu sudah memahami, sudah bisa memperhatikan apa yang saya berikan kepada Ibu. Nah Ibu, bagaimana perasaannya setelah latihan ini? Lebih enakan sus. Baik, alhamdulillah ya Ibu. Coba
Coba tadi bisa Ibu sebutkan lagi cara yang pertama apa? Meminta dengan baik atau sopan, menggunakan kata-kata yang rendah dan bahasa yang halus. Terus yang kedua, Ya. menolak dengan sopan jika melakukan kegiatan tersebut. Terus yang ketiga, dengan mengungkapkan perasaan kesal. Iya, benar sekali ya Ibu, bagus sekali. Kalau begitu mari kita masukkan ke dalam jadwal harian Ibu ya. Iya. Ibu mau melakukan latihan ini berapa kali dalam satu minggu? 2. Oke, 2 kali ya. Baik, kalau gitu untuk pertemuan selanjutnya kita akan berbincang bagaimana mengontrol marah secara spiritual. Nanti bagaimana jika kita bertemu setiap 2 jam sekali? Ya. Oke. Baik, jadi nanti kita akan berbicara bagaimana cara latihan untuk mengatasi rasa marah Ibu, yaitu dengan cara beribadah. Apakah Ibu setuju? Setuju. Oke, untuk waktunya tadi setiap 2 jam ya Ibu, kemudian tempatnya di sini saja bagaimana? Ya. Baik, kalau begitu mungkin itu saja Ibu yang bisa saya latih untuk Ibu. Terima kasih atas kontribusinya, Ibu sudah sangat bagus sekali tadi mempraktikkan apa yang sudah saya ajarkan kepada Ibu. Kalau begitu, saya permisi ya Ibu, selamat beristirahat. Ya, terus.